Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta yang soleh-solehah? Ayah bunda di rumah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang min, median, dan modus data kelompok. Anak-anak, di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 94, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi jelas, pembelajaran matematika sudah ada di dalam Al-Quran. Ingat, kalian belajar harus tetap semangat dan lebih teliti lagi. Baiklah anak-anak, untuk menambah keberkahan pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang statistika, baik pengertiannya, kemudian tentang mengumpulkan data, mengurutkan dan membaca data, pengolahan data berupa mencari min, median, dan modus pada data tunggal. Hari ini kita akan mempelajari tentang min, median, dan modus pada data kelompok. Apa sih pengertian data kelompok? Data kelompok adalah kumpulan data yang sudah disusun atau dikelompokkan ke dalam tabel frekuensi. Atau data kelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk interval. Hari ini kita akan mempelajari tentang mencari min, median, dan modus dalam bentuk tabel frekuensi. Sedangkan dalam bentuk interval nanti akan kalian pelajari pada saat kalian SMP atau SMA. Nah, sekarang masih ingat tidak apa sih pengertian dari min? Min adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Lambang dari min adalah X-bar. X-bar sama dengan jumlah semua data per banyaknya data. Atau X-bar rumusnya sigma X kali F per sigma F. Sigma di sini merupakan jumlah. Karena kita akan menghitung min dalam bentuk tabel frekuensi. Kemudian, apa pengertian median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Lambang dari median adalah M. Bagaimana rumus untuk mencari data ganjil? M sama dengan Xn plus 1 per 2. N di sini merupakan jumlah frekuensinya. Sedangkan untuk data genap, M sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 per 2. Nah, sekarang apa sih pengertiannya modus? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Karena kita akan menggunakan tabel frekuensi. Nah, sekarang lambang dari modus adalah Mo. Baiklah anak-anak, kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu tentang data berat badan 20 siswa kelas 5 dalam kilogram.
sini Ibu mempunyai data berat badan dan banyak siswa. Siswa yang mempunyai berat badan 45 kg adalah 3 orang. 46 kg 5 orang, 47 kg 6 orang, 48 kg 3 orang, 49 kg 2 orang, dan 50 kg seorang. Jumlah seluruhnya adalah 20. Tentukanlah min, median, dan modusnya. Bagaimana cara menentukan min pada data yang berupa tabel frekuensi? Kita tuliskan kembali data berat badan dan banyak siswa. Berat badan kita beri lambang X, yaitu berupa data, dan banyak siswa kita beri lambang F, yaitu frekuensi. Nah, kalau pada data tunggal, cara mencari min, kita langsung tinggal menjumlahkan seluruh datanya, baru dibagi jumlah data. Kalau data berupa tabel frekuensi, kalian harus mengalihkan dulu data dengan frekuensinya. Di mana di sini X dikali F, yaitu data berat badan dikali frekuensi banyaknya siswa. 45 dikali 3 adalah 135. 46 dikali 5 adalah 230. 47 dikali 6 282. 48 dikali 3 adalah 144. 49 dikali 2 adalah 98. 50 dikali 1 sama dengan 50. Jumlah frekuensinya ada 20 dan jumlah X kali F-nya adalah 939. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan min? Min adalah jumlah X kali F dibagi jumlah F. Jadi di sini jumlah X kali F adalah 939, sedangkan jumlah F adalah 20. 939 dibagi 20 adalah 46,95. Jadi rata-rata berat badan 20 siswa kelas 5 adalah 46,95 kg. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan median pada tabel frekuensi? Ingat, data berat badan harus ada, banyak siswa juga sama harus ada. Nah, kita lihat jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya adalah 20. Sebelum menentukan nilai median, kalian tentukan frekuensi kumulatifnya. Di mana di sini kita lihat frekuensinya adalah 3. Kita tuliskan kembali 3. Kemudian kita jumlahkan. 3 ditambah 5 adalah 8. Kemudian kita tambahkan kembali 8 ditambah 6 adalah 14. 14 ditambah 3 adalah 17. Dan 17 ditambah 2 adalah 19. 19 ditambah 1 adalah 20. Hasil akhir frekuensi kumulatif dengan banyaknya frekuensi itu harus sama, yaitu 20. Bagaimana cara menentukan median? Kita lihat apakah data ini data ganjil atau data genap. Ternyata jumlah frekuensinya adalah 20. 20 merupakan data genap. Bagaimana cara menentukan data genap? Data genap adalah cara menentukannya xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 per 2. Jadi di sini data ke
20/2 ditambah data ke 20/2 ditambah 1/2. Atau data ke-10 ditambah data ke-11/2. Kita lihat di sini. Kira-kira data ke-10 dan data ke-11 itu posisinya ada di mana? Kita lihat di FK ini datanya baru 3. Kemudian FK selanjutnya adalah datanya baru 8. Nah, kemudian data selanjutnya adalah FK-nya 14. Jadi sudah ketahuan bahwa data ke-10 dan ke-11 posisinya ada di 14. Kenapa? Karena setelah data ke-8 adalah data ke-9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nah, karena data ke-10 dan ke-11 itu posisinya sama, yaitu di FK 14, maka kalian tidak perlu menjumlahkan dan membagi 2. Karena datanya pasti sama, yaitu mediannya adalah 47. Jadi, median berat badan 20 siswa kelas 5 adalah 47 kg. Nah, sekarang bagaimana menentukan modus? Menentukan modus itu paling mudah. Kenapa? Karena modus artinya adalah data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Di sini yang frekuensinya paling besar itu yang mana? Ternyata frekuensi paling besar adalah 6. Berapa datanya? Datanya adalah 47. Maka modusnya adalah 47. Jadi, modus berat badan 20 siswa kelas 5 adalah 47 kg. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Tentang data nilai ulangan matematika 45 siswa. Di sini kita mempunyai tabel frekuensi di mana jumlah frekuensinya berbentuk ganjil. Nilai 50 diperoleh oleh 5 siswa, nilai 60 oleh 8 siswa, nilai 70 oleh 12 siswa, nilai 80 oleh 14 siswa, dan nilai 90 oleh 6 siswa. Banyak siswa, seluruhnya adalah 45 orang. Tentukanlah min, median, dan modusnya. Nah, sekarang kita bisa menentukan min, median, modus sekaligus. Bagaimana caranya? Kita tentukan min dulu, ingat. Karena datanya berbentuk tabel frekuensi, maka harus dibuat kolom yaitu X dikali F, di mana X adalah data nilai dan F adalah frekuensi banyaknya siswa. 50 dikali 5 adalah 250. 60 kali 8 adalah 480. 70 kali 12 adalah 840. 80 kali 14 adalah 1120. 90 kali 6 adalah 540. Jumlah frekuensinya adalah 45, sedangkan jumlah X dikali F adalah 3250. Setelah kita menentukan jumlah X kali F dan jumlah F, maka kita bisa menentukan minnya. Min adalah 3230 per 45 sama dengan 71,78. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan median? Kita buat kolom frekuensi kumulatif, di mana dari frekuensi ini kita kumulatifkan. 5, kita tulis kembali 5.
5 tambah 8 adalah 13. 13 ditambah 12 adalah 25. 25 ditambah 14 adalah 39. 39 ditambah 6 adalah 45. Ingat, jumlah frekuensi harus sama dengan frekuensi kumulatif. Nah, sekarang bagaimana menentukan median? Kita lihat jumlah frekuensinya apakah berbentuk ganjil atau genap. Nah, ternyata 45 adalah berbentuk ganjil. Ingat, kalau berbentuk ganjil, maka mencari median adalah data ke 45 ditambah 1/2 atau sama dengan data ke 23. Kita lihat data ke 23 itu posisinya ada di mana? Lihat dari FK-nya. Ini merupakan data kelima. Kemudian ini merupakan data ke-13. Sedangkan ini merupakan data ke-25. Jadi dapat terlihat bahwa data ke-23 itu ada di FK ke-25. Jadi mediannya dapat kita tentukan. Kita lihat di sini mediannya adalah 70. Kemudian bagaimana cara menentukan modus? Nah, kita lihat yang terbesar. Ternyata frekuensi yang paling besar adalah 14. Berapakah modusnya? Modusnya tinggal kita lihat datanya, yaitu 80. Jadi modusnya adalah 80. Bagaimana anak-anak? Sangat mudah kan menentukan min, median, dan modus. Baiklah anak-anak, tibalah pada latihan soal di mana di sini Ibu mempunyai data nilai tes 20 calon karyawan di suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Datanya adalah nilai tes, sedangkan frekuensinya adalah banyak calon karyawan. Tugas kalian adalah menentukan min, median, dan modus. Baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, lebih teliti lagi dalam mengerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran kalian dalam belajar atau menuntut ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.